Halo teman sahabat petani, ketemu lagi, jumpa lagi. Biasa aktivitas kita pada pagi ini di kebun. Ini teman-teman, saya memperlihatkan alpukat yang satu ini, dan ada beberapa ya. Jadi kita akan melakukan pemupukan. Kalaulah kita lakukan keadaan seperti ini, tentu pupuk itu akan diserap, tapi efisiensi pupuknya tidak akan baik, penyerapannya oleh tanaman yang kita budidayakan, artinya alpukat ya. Kenapa? Karena coba kamera, di sekitar alpukat ini banyak gulma, banyak rumput yang harus kita bersihkan dulu, yang harus kita siangi. Ini kok bisa seperti ini? Satu, karena ini kurang lebih udah 1 bulan lebih ya. Kemarin kita mengadakan pemupukan 1 bulan, kita siangi. Ini udah kurang lebih 1 bulan lagi, kurang lebih ya. Ya mungkin lebih 1 minggu atau apa ya. Udah ditumbuhi lagi gulma, rumput dan lainnya. Jadi sebelum kita melakukan pemupukan itu, kita bersihkan dulu ya di sekitar pohon ini, sehingga begitu kita menabur pupuk, otomatis fokus pupuk itu, fungsi manfaat pupuk itu akan efisiensi, dan kita pastikan sepenuhnya diserap oleh tanaman yang kita budidayakan ya, artinya alpukat. Itu mungkin teman-teman bertanya, kok cepat pertumbuhan gulma atau pertumbuhan rumputnya? Karena di daerah kita saat ini ya, yang memicu cepat pertumbuhan rumput atau gulma yang udah kita siangi itu karena curah hujan lumayan padat ya. Rata 1 minggu itu mungkin ada 4 atau ya hampir merata, setiap sore ada hujan. Jadi sangat memacu ya pertumbuhan gulma yang ada di sekitar alpukat. Kita tidak akan banyak bercerita, nanti akan kita lanjutkan ceritanya, tapi kita akan lakukan dulu penyiangan. Ya teman-teman, jadi saya akan melakukan penyiangan. Ini cerita kegiatan kita pagi ini di kebun ya. Jadi saya akan melakukan penyiangan ya. Boleh ya kalian teman-teman ya. Mungkin sesungguhnya kenapa kita tidak pakai herbisida? Karena kita mengantisipasi, kalaulah kita pakai herbisida, kita menyaksikan secara perlahan ya. Khawatir racun-racun herbisida itu ya, herbisida yang kita maksud itu ya racun untuk gulma ya. Khawatir nanti secara perlahan racun gulma, racun rumput yang kita aplikasi atau terapkan di daerah sekitar kebun sedikit banyak nanti akan terkontaminasi dengan perakaran alpukat. Artinya akan memperlambat satu sisi pertumbuhan alpukat. Kita khawatirkan juga akan berakibat fatal ya, secara perlahan bisa mengakibatkan resiko tinggi ya untuk tanaman kita. Bisa saja dia secara perlahan karena perakarannya ya udah kontak langsung ya dengan herbisida yang kita terapkan, ya otomatis sedikit banyak akan mengganggu ya, akan mengganggu pertumbuhan, akan mengganggu growth tanaman kita. Seperti itu ya. Jadi memang kita hindar untuk pakai herbisida. kecuali daerah-daerah lalang ya. Nah, ini seperti ini ya.
Kadang kita juga ya setelah kita ya mungkin kalau udah terlalu padat ya kita juga ada gunakan herbisida, tapi kalau yang di daerah sekitar sekeliling ini kita tidak menggunakan herbisida. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut membersihkan di sekeliling. Nah, nanti kita baru menyiangi di bawah pohon ya. Seperti ini ya, kalau kita udah menyiangi sekeliling pohon ini ya teman sahabat, tentu gulma ya, ini limbah tebasan ini kita benamkan di sekeliling ini. Ini ada parit ya, parit pembenaman gulma sisa yang lama ya. Jadi kita benamkan seperti ini ya. Kenapa rumputnya dikelilingkan ya? Timbul pertanyaan ya, mungkin teman sahabat, mungkin juga teman sahabat yang lain udah bisa ya membaca atau maksudnya. Jadi rumput bekas tebasan ini kita kelilingkan ya di pohon ini untuk kita jadikan kompos ya, kita jadikan organik. Secara perlahan dia nanti ya, rumputan ini ada bakteri baik. Jadi ini berbicara bakteri. Ada bakteri baik yang akan mengurai ya rerumputan ini, gulma bekas tebasan ini untuk menjadi kompos. Kalaulah tidak ada ya, izin dulu saya buka topi, agak panas ya. Ya seperti inilah resiko petani ya, tapi tetap semangat ya. Anggap saja ini ya kegiatan kita untuk membakar kalori, sehingga kalori yang ada di badan kita ini bisa terbakar, dan hasil buangannya itu ini berupa keringat ini ya. Ini keringatnya, ini hasil buangan ya. Kalau di tumbuhan itu dia respirasi, di daun ini dia ada pori-pori ya, yang namanya bukan pori-pori ya teman sahabat, tapi namanya stomata di balik daun ini ya. Coba kamera fokus. Saya beranalog ya, di alpukat ini ada juga pori-pori yang dinamakan stomata, tempat keluar masuknya gas ya, tempat keluar masuknya, keluarnya oksigen ya, dan masuknya karbon dioksida. Demikian sebaliknya reaksi malam. Reaksi malam itu kebalikan dari reaksi siang. Ingin jelasnya boleh teman di YouTube Alpukat Farm, ada kita posting ya, fotosintesis ya, umumnya tumbuhan ya, karena kita di alpukat ya kita fokusnya cerita alpukat. Ada juga beberapa durian yang baru kita tanam ya. Itu seandainya ya, saya kembali lanjut, seandainya tidak ada bakteri pengurai ya, tidak ada bakteri pembusuk pengurai namanya, wah udah 2024 ya Masehi, kalau tidak ada bakteri pengurai pembusuk udah penuh
dunia ini udah penuh isi bumi ini dengan sampah, termasuk sampah biotik dan abiotik ya, rongsokan-rongsokan. Nah, jadi sangat fungsi bakteri itu memang ada yang baik ya, salah satu ini bisa mengurai ya dedaunan, bisa mengurai bekas tebasan ini menjadi humus ya. Kalau kita tahu humus artinya organik ya, yang mana contoh ya, sehingga di lapisan atas ini coba kamera fokus. Nah, ini yang dikatakan topsoil ya. Topsoil artinya lapisan paling atas tanah, humus ya. Humus. Nah, jadi kita ini prosesnya membuat humus. Membuat humus, tapi secara langsung kita benamkan di sekeliling alpukat. Nah, saya contohkan ya. Setelah kita susun seperti ini ya, teman-teman sahabat semuanya ya. Nah, ini kita rapikan dulu ya. Jadi bekas tebasan ini ada manfaatnya ya. Tujuannya tadi udah saya bilang ya. Salah satu untuk membentuk kegemburan ya, struktur ya tanah. Nah, jadi teman sahabat ya, seperti ini. Karena kita udah melakukan penyiangan, kita akan lakukan lagi penutupan ya dengan topsoil. Jadi kita ambil topsoilnya, kita balik. Coba fokus kamera. Nah, teman sahabat seperti ini ya. Nah, ini kita balik. Karena mungkin dengan praktek seperti ini tidak berteori ya. Tidak berkata-kata, kita langsung melakukan. Mudah-mudahan teman sahabat petani semuanya lebih gampang untuk memahami. Karena kalau untuk jadi petani itu tidak sulit, tidak perlu harus ya alumni apa, tidak perlu harus tamat apa, tidak sekolah juga, teknologinya sangat sederhana. Kita mencangkul udah, pupuk terapkan. Jadi tidak perlu ya, teknologinya sangat sederhana. Kalau untuk tanam alpukat lain sebagainya itu, kalau bisa kita tanam tanaman padi, tanaman palawija ya, otomatis kita bisa tanam alpukat. Alpukat adalah tanaman yang tidak susah tumbuh ya, hanya perlu perawatan. Itu ya, semua makhluk hidup itu apalagi yang kita budidayakan, namanya juga udah budidayakan, artinya kita berbudi dan berupaya berdaya semampu kita untuk merawat, membesarkan, sehingga dia sewaktu-waktu nanti akan berbakti dengan kita yang merawatnya. Yang biasa saya katakan juga ya, simbiosis mutualisme. Kita udah berbakti dengan dia juga harus berbakti dengan yang merawatnya ya teman-teman ya. Itulah yang arti simbiosis mutualisme itu. Oke, saya lanjut ya. Jadi saya praktekkan lagi ini teman sahabat ya. Ini cara ya, kita jangan dalam-dalam, ambil tipis. Ini benamkan, balik ya. Coba kamera. Ini fokus ya. Seperti itu. Nanti kita rapikan lagi. Seperti ini. Jadi nanti kalau ada hujan apa, kita bikin lagi ya parit ya di sekelilingnya ini, sehingga air hujan kelembapan itu tidak langsung menggenangi perakaran. Karena kita tahu di sekeliling tajuk daun ini semuanya perakaran alpukat. Saya praktikkan lagi ya. Tipis ambilnya ya. Habis dicangkul seperti ini, ya balik.
ini kayaknya ada tunggul ya. Kita coba apakah tunggulnya ini masih keras atau udah lapuk. Kayaknya udah lapuk. Nah, ini ya. Nah, ini tidak apa, kita taruh di atasnya. Secara perlahan juga dia nanti lapuk. Akan menjadi humus. Oke teman-teman ya, dulu nanti akan kita lanjutkan karena kalau teman mengikuti sampai saya selesai bikin bedengan ini atau namanya bikin urukan ya, mungkin paling tidak sekitar 20 menit. Oh, jadi kita akan beralih ke, tapi masih untuk pembuatan bedengan, untuk penimbunan bekas tebasan ini nanti akan kita lanjutkan. Cancel. Seperti ini ya nantinya teman-teman. Nanti akan kita update lagi ini ya pada saat pemupukan. Jadi nanti pupuknya itu ya kita benamkan di ya antara bedengan yang lama dengan tepi. Coba fokus. Nanti kita benamkan di sini ya teman pupuknya sahabat. Di sini. Tentu nanti akan kita kubur lagi. Makanya nanti pada saat pemupukan baru kita lanjutkan lagi ya membuat urukannya ya, membuat urukannya. Karena kalau teman-teman mengikuti ya sampai selesai lumayan lama juga ya. Saya akan beralih ya pada momen ini, satu video ini saya akan beralih dengan pangkal batang. Kenapa dengan pangkal batang? Ini saya cerita. Coba fokus kamera di pangkal batang. Coba ini, coba di sini lebih enak. Ini teman sahabat ya pangkal batangnya. Coba fokus di kamera ya pangkal batang. Oh ini ya pangkal batang ya, kurang lebih ini botol bir ya, botol bir ya. Kurang lebih botol bir. Kenapa dengan pangkal batang? Teman sahabat yang mau saya berbagi cerita itu dengan pangkal batang ini, usahakan ya tanaman kita pangkal batang ini jangan terlalu ditumbuhi rerumputan ya, ditumbuhi gulma. Ini ya karena kemarin tidak terkontrol kurang lebih 1 bulan ya setelah kita pemupukan. Karena begitu kita melakukan pemupukan kita melakukan penyiangan ya. Ini kita melakukan penyiangan, nanti akan melakukan pemupukan ya. Makanya kita lakukan penyiangan dulu hari ini. Nanti baru lakukan pemupukan lagi. Jadi ini sangat penting ya teman sahabat. Ya dihindari kalau ada gulma seperti ini ya. Makanya ini tidak saya bersihkan total untuk lebih enak ya saya menjelaskannya. Karena kalau kita hanya sebatas berteori ya, kalau tidak langsung turun ke lapangan seperti ini, ini kan lebih enak memahaminya ya. Jadi ini akan saya bersihkan ya teman sahabat ya. Ini tidak baik ya. Kita pasti memahami lah ya teman sahabat. Kalaulah tanaman yang kita budidayakan itu kelembapannya terlalu tinggi pangkal batang, apalagi tanaman alpukat ya. Ya beda ya dengan tanaman, maaf ya, jenis tanaman perkebunan lainnya. Contoh seperti mungkin ya karet, sawit. Ya memang itu jenis-jenis
tanaman seperti sawit itu ya dia tidak tidak begitu perlu penyangan, juga dia akan tumbuh baik ya. Maaf ya, bukan kita membanding-bandingkan ini. Terus alpukat itu ya teman sahabat, dia pangkal batang ini mesti kalau ada penyinaran ya, mesti ada tersinari oleh matahari. Karena kalau tidak kita rumput, kelembapan tetap terfokus, tertumpu di sini, di pangkal batang. Jadi udah saya simpulkan tadi, alpukat itu dia tidak juga baik kalau kelembapan terlalu tinggi ya. Akarnya mudah membusuk ya. Kalau udah masuk ke busuk akar ya, otomatis ya sangat mudah terserang ya bakteri virus yang tidak baik, dan sangat mudah dimasuki kutu, tungau ya, termasuk serangga lainnya. Nah, ini juga banyak ya semut-semut. Coba nanti kita akan antisipasi ya semut-semut ini ya dengan bisa balistik, maaf menyebut merek, bisa juga regen. Tentu bisa juga produk merek lain ya, seperti Puradan apa itu, langsung kita tabur kalau jenis Puradan ya. Karena jenis balistik regen itu dia harus dispray, dia berbentuk cair untuk semut ya, untuk serangga. Jadi kita harus ada aplikasi insektisida, dan kalau kita aplikasi insektisida dia tidak berpengaruh dengan akar ya. Yang berpengaruh dengan akar itu adalah herbisida. Herbisida ya jenis kontak maupun sistemik. Nah, jadi yang saya maksud itu ini pangkal batang ya. Pangkal batang ini sedapat mungkin dia begitu ada sinar matahari ya, dia baiknya itu langsung ada tersinari oleh matahari ya. Nah, ini sehingga peluang-peluang bakteri, patogen yang jahat, virus yang jahat itu secara tidak langsung dia akan takut dengan sinar matahari. Dia tidak berani ya melawan matahari. Makanya dia itu bekerja ya di dalam tanah yang tidak ada sinar matahari, tapi dia tergolong biotik. Artinya biotik, makhluk yang bernyawa ya, tergolong makhluk hidup. Itu kalaulah dia udah menyerang pangkal batang atau perakaran ya, kadang kita harus penanggulangan lagi, kadang kita harus mencegah lagi ya. Ya paling tidak kita gunakan fungisida, baik yang sistemik maupun yang kontak ya. Nah, itu teman sahabat, bisa juga yang langsung diaplikasi. Tapi karena ini ya, coba pangkal batang, fokus kameranya ya. Ya, ini jadi pangkal yang batang yang kita maksud itu ini. Tentu nanti dahan ranting daun yang ini nanti akan kita potong ini untuk memudahkan sinar matahari, sehingga sinar matahari itu ya paling tidak bekerja lah full ya, paling tidak dia bekerja full, tersinari penuh 360 derajat, artinya semuanya disinari ya. Tidak hanya sebatas separuhnya. Kalau sebatas separuhnya artinya hanya ya separuhnya. Tentu di sini juga perlu, makanya saya bilang 360 derajat. Oke, kita itu kenapa ini sangat penting? Nah, itu tadi ini harus jangan terlalu tinggi kelembapan yang ada di sini, tidak baik ya. Udah saya jelaskan tadi berkali-kali. Usahakan pangkal batang ini ya ada spektrum sinar matahari ya yang langsung menyinari, karena melalui sinar matahari itu salah satunya tadi ya virus, patogen, bakteri yang jahat yang akan menyaingi alpukat ini ya, karena dia itu rebutan makanan. Sesungguhnya virus, bakteri itu juga perlu makan. Kalaulah batang kita ini
pohon ini imunnya tidak kuat, dia lemah, ya otomatis yang berkuasa atas teritorial daerah tanam ini ya virus bakteri jahat itu tadi. Kira-kira seperti itu ya analoginya. Seperti itu. Karena kita juga tidak bisa mengusir dia, tidak bisa pindah ke lain tempat kalian. Tidak baik karena ini adalah tanaman alpukat. Kita hanya bisa mencegah ya, kita hanya bisa mencegah, mengendalikan patogen virus bakteri itu. Tentu sebelum teman-teman menanam ya, fokus cari bibit yang betul-betul premium, yang betul-betul sehat, yang betul-betul unggul. Karena pada bibit yang sehat, pada bibit yang unggul itu dia udah dibekali imunitas, udah kebal ya, resisten terhadap gangguan-gangguan baik biotik maupun abiotik. Seperti itu lah kira-kira ya, seperti itu kira-kira teman sahabat ya. Bukan berarti saya ini menggurui, kita sama-sama belajar ya teman-teman. Ini pengalaman yang bisa saya bagi pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Tentu nanti ya teman-teman boleh kita juga membuka kolom komentar ya. Silakan kalau ada cerita teman-teman ya, boleh ditulis di kolom komentar nantinya ya. Tentu di penutup juga kita akan sampaikan itu. Jadi saya ya akan lanjut yang mana yang menghalangi sinar matahari ya. Ini kembali lagi saya akan pangkas ya, saya akan potong. Kenapa kok dipotong ya? Karena satu. Kenapa dipotong? Satu, menghalangi sehingga sinar matahari itu tidak bisa penuh ya, 100% bekerja. Tentu kita potong. Tentu kita harus kalahkan ya beberapa dah. Jadi teman-teman, kenapa di pruning? Satu tadi kita memudahkan sirkulasi udara dan sinar matahari bisa keluar masuk di semua ya, di struktur tanaman ini, baik di daun ya, di atas, di paling atas dan pangkal batang. Dan hari ini ya cuaca mendukung, karena sebaiknya teman sahabat ya lakukan pruning itu pada cuaca panas ya. Apa sebab? Timbul pertanyaan lagi. Kita mengantisipasi bekas potongan itu ya, bekas potongan itu tidak ya terinfeksi oleh air hujan ya, oleh air hujan yang lagi turun hujan. Makanya hindari pemangkasan itu pada hujan ya, pada cuaca tidak bagus ya. Atau kalau kita tahu ya kalau ada akan turun hujan ya jangan lakukan pruning dulu, ditunda. Itulah ya, itu sah-sah saja, itu hanya kebiasaan saya ya teman sahabat ya. Ini juga ya dililit, ini akar liar ya, dililit ya. Ini kalau kami bilang ini kai mibit ya, ini akar kai mibit kalau ya bahasa diri. Ini akar kai mibit yang melilit. Kalau tidak sering kita kontrol monitoring ke kebun ya, ini akan terbungkus, terlilit semuanya oleh akar ini, akar tanaman ini. Walaupun dia tidak mematikan secara langsung, tapi sedikit banyak tanaman kita ya namanya terlilit ya, artinya tersandra. Otomatis dia untuk melakukan reaksi ya, baik reaksi dia mengolah makanannya maupun pendistribusian makanannya akan terganggu karena ada yang melilit. Ini yang melilitnya ini kalau bahasa kami di Kalimantan ini akar kai mibit. Itu ya teman sahabat ya, saya maaf gabung dengan bahasa lokal. Ini teman ya, jadi ini coba fokus kamera ya. Ini kalau kita lihat ya, ini batang primer. Yang pertama ini batang primer. Oke, tentu tidak mungkin kita potong. Kalau kita potong artinya kita punya berencana untuk top walking, tapi ini tidak kita lakukan top walking karena dari sisi produksinya belum, kita belum mengenali seperti apa nanti buahnya, karena ini
salah satu alpukat yang kita beli ya, yang kita beli bibitnya ya teman sahabat, dengan penjual bibit keliling. Nah, dia bilang sih ya aligator ya. Ya udah, nanti kita tahu kalau dia aligator artinya ya. Aligator itu beratnya bisa sampai 7-8 oz minimal atau 1 kilo ke atas. Itu. Nah, ini sekunder ya. Sekundernya ini ada 2 cabang lagi ini. Ini cabang 1 ya, bisa kita katakan ini tersier ya. Nah, ini tersier, ketiga, ini keempat. Nah, terus kalau kita lihat ini, karena ini lumayan besar, mungkin kita pertahankan yang ini ya. Yang kecil-kecil ini kita potong saja, biar sirkulasi udara bisa masuk ya. Nah, ya. Ini dimanamkan sini saja untuk humus. Nah, ini ya. Jadi teman sahabat jangan ya. Ini juga kalau kita tidak potong 1-2 tahun dia akan terus turun ke bawah. Kalau dia berbunga, otomatis nanti buahnya juga akan menyentuh tanah. Kalau buahnya udah menyentuh tanah, tentu kita udah punya siasat lagi, harus berikhtiar, berakal untuk menuas ya, sehingga ya dia terhindar dari kelembapan dan gangguan serangga. Nah, jadi ini ya, ini udah ada, ini ada ya, ini udah ada ya. Nah, ini yang kita pertahankan. Ini kita potong. Biasa kalau pemotongan 1 jari ya dari tersier ini. Ya. Ini kita potong ya teman. Ini kita potong. Ini kita potong. Tujuannya, nah ini sehingga daerah di sini akan mudah dimasuki sinar matahari. Otomatis dia akan terhindar dari gangguan-gangguan baik serangga ya maupun bakteri, virus, patogen yang tidak baik ya, busuk pangkal batang ya. Kalau dia tersinari, otomatis bakteri, virus, patogen tidak akan berani mendekat ya, karena tempat virus, bakteri, patogen itu dia sukanya di daerah lembab ya. Coba ini ya, ini ya. Nah, ini kita potong. Nah, jadi di samping kita pruning, kita juga bersihkan ya akar kai bibit ini. Ini ya. Ini yang kita anggap tumpang tindih ya. Dahan ranting ini ya kita bijaksanai aja. Kayak seperti ini ya. Yang tidak ada manfaatnya kita potong saja. Jadi teman-teman seperti ini ya, setelah kita penyiangan tadi ya, sampai kita bersihkan dari yang melilit ini akar kai bibit. Nah, ini udah nampak ya, pangkal batang juga ya kita pastikan penyinaran udah bisa bekerja ya, minimal lah hampir mendekati ya 360 derajat Celcius. Demikian juga sirkulasi udara sangat mudah keluar masuk di radius 360 derajat. Seperti ini penampakannya. Coba kamera keliling ya, dari paling atas sampai bawah ya. Nah, ini pangkal batang ya.
yang tadi saya maksud itu. Nah ini, nah, kita menghindari kelembapan, makanya tadi kita bersihkan gulma yang ada di daerah sekitar sini. Nah ini tentu fokus kita jaga ini ya. Kalaulah daerah ini aman, perakaran baik, kita bisa pastikan, karena kunci semua umumnya tumbuhan itu perakaran. Kalau perakarannya bagus ya, otomatis sirkulasi ya, pengangkutan ya, termasuk transformasi, termasuk ya pengangkutan nutrisi, unsur hara yang ada di tanaman itu akan baik, itu akan baik. Nah, demikian juga dia sampai proses fotosintesisnya juga ya akan terlaksana baik. Tapi kalau model seperti tadi, walaupun ada sinar matahari yang baik dan akarnya baik tapi tidak kita siangi, ya kita bisa pastikan juga agak susah juga, karena tanamannya, tumbuhannya ditumbuhi oleh gulma rerumputan, dan dedaunannya, dahan rantingnya dililit oleh ya akar tadi itu, semacam akar kemibit apa itu. Nah ini juga kita potong ya. Ini kalau dia nanti udah mulai masuk fase generatif, ini otomatis bakal buah akan menyentuh tanah. Nah, ini. Jadi jangan takut kita ya. Yang mana kira akan menyentuh tanah, udah kita bijaksana, kita potong saja ya, jangan sahabat ya, seperti itu ya. Oke, ini cerita kita. Nah, nanti akan kita update lagi. Nah, nanti akan pemupukan kita genakan lagi. Ini kita bikin bedengan keliling ya. Nah, seperti inilah ya. Baik teman-teman, jangan lupa di like, di share, silakan komen, tulis di kolom komentar, nanti akan kita konfirmasi, kita balas. Tentu di subscribe ya, karena dengan teman-teman mensubscribe, teman-teman otomatis udah mensupport ya channel Alpukat Farm. Teman-teman udah berkontribusi, teman-teman udah mendukung ya channel Alpukat Farm ke depannya bisa maju berkembang. Dan subscribe itu kena gratis ya teman-teman. Teman-teman juga akan ada pemberitahuan dari YouTube kalaulah kita ada tayangan-tayangan terbaru, postingan-postingan terbaru dari channel Alpukat Farm. Dan jangan lupa bunyikan juga loncengnya